Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo Reborn. Channel baru ini guys, channel baru lagi. Sebenarnya bukan channel baru sih, backup channel ya. Jangan lupa di share. Bersama gue Babe Aldo, sang youtuber receh yang tetap santuy, tetap sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Guys, lu tahu kenapa gue ketawa? Sebelum masuk ke konten nih, di belakang gue ada orang tidur dan ngoroknya stereo guys, serius. Jadi gue tapping ini dibantu salah satu asisten gue, namanya dia salah satu penyanyi. Nah, dia tugasnya adalah kalau yang sana mulai stereo, nah itu volumenya dikecilin. Jadi kalau kalian mendengar suara-suara stereo, itu artinya nah udah. Jadi begitu, nggak apa-apa dah, biarin dah. Pokoknya pemirsa gue tahu ya kan. Ya, salam sejahtera buat semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan yang sakit dari kalian insya Allah jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah membawa kesembuhan segera insya Allah seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Dan kalaupun sakit, mudah-mudahan jangan panik ya, jangan panik, biasa aja sakit. Manusia itu sakit, meninggal itu biasa. Ya, seperti berita yang gue mau kasih buat kalian kali ini. Reaksi berita tentang orang meninggal. Makanya kalau waktu masih hidup tuh pilih jalan kehidupan yang baik, sehingga kalau kalian meninggal dunia itu dapat doa gitu ya kan. Orang-orang itu kehilangan gitu. Nah ini yang meninggal itu siapa? Ini ada beritanya begini nih. Pertama dari Sani Susanto, cepat pulih Prof. Asep Warlan Yusuf, dosen FH Fakultas Hukum Unpar. Unpar itu mana ya? Mohon doanya untuk suami saya, Bapak Asep Warlan Yusuf. Saat ini beliau pindah dari Rumah Sakit Rotin Sulu dan sekarang dirawat di HCU COVID RSHS. Semoga Allah angkat penyakitnya dan memberi kemudahan untuk kita semua. Amin. Dan di bawahnya Guru Besar Hukum Tata Negara Asep Warlan Yusuf meninggal dunia. Siapa Asep Warlan Yusuf, Be? Ini perlu gue ingetin buat kita yang masih hidup ya. Yang mudah-mudahan yang udah meninggal Allah ampuni ya dosanya ya. Nah, waktu masih hidup itu pilih jalan kehidupan yang apa ya? Kalau lu mati itu orang merasa kehilangan gitu, bukan bahagia, bukan justru merasa bahagia kalau lu meninggal. Nih Pak Asep, gue nggak kenal Pak Asep nih, nggak kenal gue Pak Asep. Nih, tapi ada berita begini nih. Pakar hukum Asep Warlan, penerapan sanksi denda hingga pidana bagi penolak vaksinasi wajar dilakukan. Buset. Nah kalau yang begini yang meninggal, kira-kira kalian mau doa atau ya doa tetap maafin, beliau maafin ya. Kita baca dulu beritanya ya guys ya. Pakar hukum yang juga ini tanggal 12 Januari 2021. Wih. Iya, setahun ya. Pakar hukum yang juga guru besar bidang hukum tata negara Universitas Parahyangan Unpar Bandung, Profesor Asep Warlan Yusuf menilai rencana penerapan sanksi denda jutaan rupiah bagi para penolak vaksin COVID-19 merupakan hal yang wajar dan sesuai dengan ketentuan perundangan. Udah meninggal sih ya, kesian, mudah-mudahan Allah ampuni. Meski demikian, menurutnya penerapan sanksi denda tersebut harus menjadi jalan terakhir dari upaya penegakan aturan yang ditempuh pemerintah. Penerapan sanksi denda itu merupakan jalan terakhir sekali yang dapat dilakukan pemerintah dalam menegakkan aturan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum opsi denda diberlakukan di masyarakat, seperti sosialisasi untuk meyakinkan masyarakat secara kajian keilmuan dan contoh model yang bersedia divaksinasi. Ujarnya saat dihubungi melalui telepon Selasa 12 Januari 2021. Ya, jadi harus ada model. Nah ini akhirnya kan Pak Asep jadi modelnya nih. Ya. Nih, baca gua tampilin lagi nih. Beliau kena COVID. Ayo. Nah, ini model yang pas. Ya kan? Yang mempromosikan micin, matinya kena copet katanya. Gua ambil ngetes ya. Ya kata Bapak kan sosialisasi Pak ya.
Almarhum. Mudah-mudahan Bapak dapat pahala gara-gara sosialisasi saya ini tentang Bapak nih. Mudah-mudahan Pak. Masih bisa, kan ada amal jariah itu ya. Amal jariah itu amal yang bisa tetap dapat pahalanya walaupun Bapak sudah meninggal gitu. Mudah-mudahan tetap nyampe ini. Ya, kita berusaha ngasih pahala gitu. Ya kan Pak? Kenapa gue ngomong sama bapaknya, sama kalian? Sama bapaknya kan udah meninggal ya. Ya Pak Asep, mudah-mudahan ini jadi jariah. Model, kata beliau kan perlu sosialisasi model. Ya, ini Bapak sendiri jadi modelnya sekarang. Bapak pasti sudah micin. Ya, kena copet. Meninggal juga. Jadi fungsinya micin apa? Ya, bacain dulu lah beritanya baru kita reaksi. Ya, buat keluarga mudah-mudahan sabar-sabar ya. Asep menuturkan, udah ini tadi. Adapun contoh model vaksinasi adalah toko publik sebagai rujukan dan panutan bagi masyarakat luas yang bersedia penerima vaksin pertama. Bapak jadi model buat rakyat Indonesia di konten gue. Bahwasanya telah meninggal dunia Pak Asep Warlan, orang yang pernah mendukung micinisasi, dan beliau sudah dimicin dan juga akhirnya kena copet meninggal. Langsung cash Allah bayar. Jadi model sendiri. Selain itu perlu adanya jaminan dari pihak rumah sakit atau tenaga kesehatan sebagai garda terdepan yang menyatakan bahwa micinisasi ini aman dan perlu dilakukan oleh masyarakat luas sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Dan saya juga menjamin kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan kepada seluruh manusia, lu micin gak micin pasti mati. Itu jaminan mutu sudah. Jaminan Al-Quran kalau dalam Islam. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dah, sampai salah gue baca ayat. Itu jaminan dari gue. Mau micin gak micin, mati. Ya, biarkanlah orang yang hidup memilih jalan matinya. Jangan dipaksa-paksa micin. Contoh model toko publik yang bersedia divaksinasi pertama sebagai rujukan atau panutan bagi masyarakat luas ini menjadi penting sebagai upaya penyadaran masyarakat. Misalnya presiden tanpa diikuti semua menteri pun nggak masalah selama proses vaksinasi itu murni bukan fake atau settingan. Jadi masyarakat percaya bahwa vaksinasi ini aman dan perlu dilakukan, ucapnya. Dan yang terjadi kepada Pak Asep adalah model tokoh walaupun bukan presiden, beliau adalah dosen. Ya, beliau adalah dosen yang meninggal dunia kena copet. Pasti kan udah dimicin karena beliau mendukung micinisasi. Jadi apakah micin aman? Tanya sama beliau. Lu kok tanya sama beliau, be? Kan yang dimicin beliau. Kan beliau udah meninggal. Ya sudah, itu aman apa enggak? Nah, ngopi dah lu. Ngopi dah. Ya Allah. Oleh karena itu, bila seluruh rangkaian tahapan tersebut sudah dilakukan pemerintah, penerapan sanksi denda dapat dilakukan. Bahkan pemerintah dapat menerapkan sanksi pidana bila ditemukan adanya upaya mempengaruhi atau membahayakan keselamatan publik lainnya dari penolak vaksinasi tersebut. Pidana, enggak tuh kata beliau. Nah sekarang Pak, dipidana di mana Pak? Tapi mudah-mudahan diampuni sama Allah ya Pak, kesian. Kalau pidana dunia masih enak Pak, masih bisa lihat langit, ya masih bisa menghirup napas, masih bisa minta rokok. Kalau yang begini gimana nanti pidananya Pak? Ya, mudah-mudahan Allah ampuni deh Pak ya. Perlu disadari bersama mengapa adanya kewajiban pemerintah untuk seluruh masyarakat mengikuti micinisasi dan protokol kesehatan semata, bukan hanya untuk hak dan kepentingan pribadi atau individu semata, tapi adanya hak dan kepentingan keselamatan masyarakat luas yang harus dilindungi, ujar Asep. Justru itu alhamdulillah sampai hari ini kita sudah membuktikan bahwasannya ya pandemi ini data-data kita alhamdulillah bisa diadu dan belum ada yang berani ngadu sih, dan akhirnya pelan-pelan yang ngakuin ya walaupun nggak langsung gitu. Komuter lain udah dilepas-lepas itu tempat sekat-sekatnya itu ya, tanda-tanda itu juga lucu banget itu komuter lain udah. Kadang-kadang protokol itu lucu banget, tempat duduk dikasih jarak tapi orang berdiri dempet-dempetan. Gue milih berdiri kalau yang berdiri depan gue cakep. Aduh, kenapa jadi ke situ gue ya? Lupain. Ia menambahkan penerapan sanksi tegas berupa denda bagi penolak vaksinasi pun tidak dapat selamanya dilakukan secara berulang dan terus-menerus sebab nominal sanksi denda 1 juta rupiah dinilai relatif rendah bagi sebagian orang. Iya Pak, sebagian doang Pak, paling udahlah kesian ya, gue takut beliau udah meninggal ya. Gue takut beliau nih udah meninggal gitu. Udah ya Pak. Nah, meninggalnya guys nih ya. Di rumah sakit khusus Copit ya udah. Meninggal dah.
udah meninggal, udah. Jadi begitu, dengan meninggalnya Pak Warlam sudah ada contoh, ya contoh lagi bahwasanya sudah dimicin pun masih meninggal kena copet. Dah, itu aja. Buat kalian ini jadikan pelajaran. Jangan lupa ini channel baru, ayo bantu share lagi. Ya, pokoknya Babe ada beberapa channel. Mudah-mudahan aja kalian bisa terus membuat Babe tetap ada di YouTube gitu. Jadi apapun channelnya tetap Babe Aldo rasanya. Asik. Makasih ya. Gua minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terus gunanya apa ya? Sudah dimicin 2 kali. Iya. Masih kena COVID juga. Mati juga. Ya. Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat. Hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat.